Apakah kepercayaan bisa diubah? Zaman dulu, orang percaya bumi itu datar. Mereka yakin jika berlayar terlalu jauh, kapal akan jatuh dari tepi bumi dan lenyap selamanya. Akibatnya, banyak pelaut enggan menjelajah laut luas, takut menghadapi ujung dunia yang tidak nyata. Itulah kekuatan kepercayaan. Ide yang kita anggap benar, tapi bisa membatasi hidup kita. Pernahkah Anda merasa ada batas dalam hidup yang tidak bisa dilampaui? Kadang kita menyalahkan keadaan, orang lain, atau dunia. Padahal, yang paling membatasi bukan dunia, tetapi kepercayaan yang kita pegang. Bagian 1. Hakikat kepercayaan. Kepercayaan bukan fakta. Ia hanyalah ide yang kita anggap benar. Sifatnya netral. Bisa menjadi pendorong atau penghambat. Contoh zaman dulu selain bumi datar. Orang percaya matahari adalah dewa. Dan jika tidak disembah dengan benar, dunia akan hancur. Orang percaya penyakit adalah kutukan dewa. Orang percaya hewan tertentu membawa sial. Dampaknya, aktivitas mereka dibatasi, kemajuan tertahan, dan peluang hilang. Banyak batas yang kita rasakan dalam hidup sebenarnya berasal dari kepercayaan lama yang belum diperbarui. Bagian 2, penyebab terbentuknya kepercayaan. Kepercayaan terbentuk karena beberapa faktor. 1. Pengalaman pribadi. Hal-hal yang kita alami sejak kecil atau baru-baru ini membentuk pandangan kita. Contoh, anak yang sering dimarahi karena salah berhitung menjadi percaya bahwa ia selalu salah. 2. Lingkungan dan budaya. Keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat menanamkan ide yang dianggap benar. Contoh, di komunitas tertentu, orang yang gagal sekali pasti selalu gagal. 3. Otoritas dan figur penting. Kata-kata guru, orang tua, atau pemimpin sering dianggap benar tanpa pertanyaan. Contoh, anak percaya dirinya tidak pandai sains karena gurunya berkata demikian. 4. Cerita dan tradisi. Dongeng, legenda, atau cerita turun-temurun memberi aturan yang dipercaya benar. Contoh, jika seseorang pergi ke hutan sendirian pada malam tertentu akan sial. 5. Emosi kuat. Pengalaman emosional yang intens menempel lebih lama dibanding logika. Contoh, trauma jatuh dari sepeda membuat seseorang percaya bahwa ia selalu celaka jika mencoba hal baru. 6. Pengulangan. Semakin sering informasi atau ide terdengar atau dilakukan, semakin dianggap benar. Contoh, mendengar berulang kali bahwa orang miskin tidak akan sukses, akhirnya membuat seseorang percaya hal itu. Karena kepercayaan dipelajari, ia juga bisa diubah melalui kesadaran, latihan, melepas, dan belajar kembali. Bagian 3. Dampak kepercayaan. Kepercayaan bisa bersifat positif atau negatif. Positif, mendorong seseorang untuk belajar, berkembang, dan berani menghadapi tantangan. Negatif, membatasi langkah, menimbulkan rasa takut, minder, menunda, dan ragu. Contoh personal. Seseorang yang percaya bahwa dirinya tidak cukup pintar akan takut mencoba hal baru sehingga peluang hilang. Sebaliknya, jika percaya bahwa ia bisa belajar dan berkembang, hal itu memberinya keberanian untuk bertindak. Bagian 4. Mengetahui kepercayaan bawah sadar. Kepercayaan bawah sadar sering tersembunyi. Langkah sederhana untuk mengetahuinya. 1. Masuk kondisi rileks sadar, tetap waspada. 2. Fokus pada situasi yang menantang atau membatasi. 3. Perhatikan emosi dan reaksi tubuh, seperti dada sesak, perut tegang, atau jantung berdebar. 4. Biarkan kata atau perasaan pertama muncul spontan tanpa berpikir panjang. Mengetahui kepercayaan ini juga bisa dilakukan dengan bantuan profesional, misalnya seorang hipnoterapis, untuk menelusuri asal kepercayaan dan menilai apakah masih relevan
atau perlu diubah. Bagian 5. Cara mengubah kepercayaan. Setelah mengenali kepercayaan bawah sadar, langkah selanjutnya adalah 1. Sadari kepercayaan lama yang membatasi diri. 2. Netralisir emosi yang menopang kepercayaan itu. 3. Ganti dengan kepercayaan baru yang realistis dan memberdayakan. Contoh, seseorang yang minder karena merasa tidak sepintar orang lain dapat mulai menyadari hal itu, menantangnya, menetralisir perasaan negatif, dan membangun kepercayaan baru bahwa ia sedang belajar dan memiliki potensi yang sama. Hasilnya, kepercayaan diri meningkat dan tindakan menjadi lebih positif. Bagian 6. Perbedaan dengan brainwashing. Brainwashing, proses memaksa seseorang menerima ide, kepercayaan, atau perilaku tertentu tanpa persetujuan, biasanya dengan tekanan psikologis, indoktrinasi, isolasi sosial, bahkan kekerasan atau manipulasi emosional. Tujuannya seringkali untuk mengendalikan orang lain demi keuntungan pihak yang melakukan, bukan untuk kebaikan individu itu sendiri. Mengubah kepercayaan dilakukan dengan sadar dan penuh kesadaran. Proses ini bertujuan memberdayakan diri sendiri, bukan memaksa orang lain. Saat seseorang mengubah kepercayaan, ia tetap memiliki kontrol penuh atas pikirannya, menilai fakta, dan memilih kepercayaan yang memberdayakan. Tidak ada paksaan, manipulasi, atau tekanan negatif. Dengan kata lain, brainwashing membatasi kebebasan dan merugikan. Sedangkan proses perubahan kepercayaan meningkatkan kebebasan dan memberi kontrol penuh atas diri sendiri. Bagian 7. Penutup kepercayaan bisa diubah karena dipelajari, bukan bawaan. Sadari kepercayaan lama, lepaskan yang membatasi, dan tanam kepercayaan baru yang memberdayakan. Ingat, setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk menantang kepercayaan lama adalah langkah besar menuju kebebasan pribadi. Jangan terburu-buru atau merasa gagal jika perubahan tidak instan. Proses ini adalah perjalanan yang butuh kesabaran dan konsistensi. Mulailah dari satu keyakinan yang selama ini membatasi Anda. Perhatikan bagaimana ia memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan Anda. Bayangkan kepercayaan baru yang positif dan realistis, yang memberi energi, keberanian, dan inspirasi. Rasakan perbedaannya dalam diri Anda, sekecil apapun perubahan itu, karena setiap perubahan kecil membentuk fondasi untuk pertumbuhan yang lebih besar. Mengubah kepercayaan bukan berarti menolak pengalaman atau realitas, tapi memberi diri Anda ruang untuk berkembang tanpa batasan yang tidak perlu. Dengan kesadaran, latihan, dan ketekunan, Anda dapat membentuk pola pikir yang memberdayakan, menghadapi tantangan dengan percaya diri, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Pada akhirnya, perubahan kepercayaan adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan pada diri sendiri. Kebebasan untuk memilih, untuk percaya, dan untuk hidup sepenuhnya. Mulailah hari ini, satu langkah kecil, dan saksikan bagaimana hidup Anda perlahan-lahan terbuka lebih luas dari yang pernah Anda bayangkan.